Kembali bersama saya Maidop Elfrina di Kompas Petang, Saudara. Presiden Prabowo Subianto Rabu malam menghadiri acara Hari Lahir atau Harlah ke-27 Partai Kebangkitan Bangsa. Prabowo hadir ditemani Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan juga Ketua DPR yang juga Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Ini adalah momen menarik saat Presiden Prabowo tiba di Harlah PKB kemarin malam. Prabowo berjalan di tengah Puan Maharani dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Sementara Wakil Presiden Gibran juga terlihat mendampingi Presiden. Dalam sambutannya, Prabowo mengatakan dirinya nyaman di tengah-tengah PKB dan NU. Saya nyaman di tengah PKB. Saya nyaman di tengah Nahdlatul Ulama. Saya merasa dekat dengan tokoh-tokoh NU dan PKB. Saya dulu merasa sangat dekat dengan Gus Dur. Presiden Prabowo Subianto terlihat semakin akrab dengan Ketua DPR yang juga Ketua DPP PDIP Puan Maharani saat meluncurkan program 80.000 koperasi desa di Klaten, Jawa Tengah Senin lalu. Presiden Prabowo mengajak Puan Maharani ke atas panggung meresmikan koperasi desa Merah Putih. Saat itu Prabowo menyatakan tak masalah PDI Perjuangan berada di luar koalisi untuk mengoreksi kerja pemerintah. Meski di luar pemerintah, Prabowo menegaskan dirinya dan PDIP sedulur alias bersaudara. Diajarkan oleh negara barat, jadi nggak boleh koalisi satu itu memang benar. Harus ada yang di luar, ya kan? Ngoreksi kita gitu, ngoreksi. Tapi ya sedulur, ya kan? Kalau bahasanya itu siapa namanya? Jaksa Agung Hopeng. Sepanjang hari kemarin, 2 kali berturut-turut Puan mendampingi Prabowo. Pertama di Rabu sore ketika Presiden Prabowo meluncurkan logo HUT ke-80 RI di Istana Negara Jakarta. Usai meluncurkan logo HUT RI, Prabowo menyalami Puan Maharani. Dan ketika malam hari saat hadiri Hari Lahir ke-27 Partai Kebangkitan Bangsa, Prabowo berjalan di tengah Puan Maharani dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Sementara Wakil Presiden Gibran Rakabuming berada di samping Puan mendampingi Presiden Prabowo. Analis politik sekaligus pendiri lembaga survei Kedai Kopi Henry Satrio menilai kedekatan Prabowo dan PDI Perjuangan belakangan ini adalah saling menguntungkan baik berada di dalam maupun luar koalisi. Ungkapan Prabowo tentang PDIP dan Gerindra adalah kakak adik merupakan bentuk penegasan jika seorang kakak tidak akan menyakiti adiknya. Kalau lebih menguntungkan ya untuk Pak Prabowo lebih menguntungkan PDI Perjuangannya di dalam, gitu ya. Tapi tadi Pak Prabowo sempat beberapa kali mengungkapkan bahwa hubungannya kakak adik tapi tidak harus dalam satu koalisi karena harus ada yang mengawasi itu. Justru menguntungkan buat Pak Prabowo juga. Jadi gini loh, mau di dalam mau di luar tuh semuanya menguntungkan Pak Prabowo. Kenapa? Karena kata-kata kakak adik tadi. Kakak adik kan nggak akan saling menyakiti kan. Jadi walaupun PDI Perjuangan sebagai kakaknya, saya mengasumsikan itu berada di luar pemerintahan juga akan memberikan masukan-masukan yang positif buat Pak Prabowo gitu. Kedekatan Prabowo dengan Puan yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan banyak dibaca sebagai upaya Gerindra mencari mitra politik yang kuat termasuk untuk pemilu 2029. Kedekatan Prabowo dan PDIP juga terjadi di tengah masih buruknya hubungan PDI Perjuangan dan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Tim Liputan, Kompas TV.
Presiden Prabowo Subianto terlihat semakin akrab dengan Ketua DPR yang juga merupakan Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Yang terakhir atau yang terbaru, yakni pada saat menghadiri hari lahir ke-27 PKB, Prabowo terlihat berjalan di tengah Puan Maharani dan juga Ketua Umum PKB Mohaimin Iskandar. Sementara Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berada di samping Puan mendampingi Presiden Prabowo. Apa makna yang bisa ditangkap dari semakin mesranya hubungan Prabowo dan Puan? Kita bahas bersama dengan analis komunikasi politik Universitas Padjadjaran Kunto Adiwibowo. Selamat petang Mas Kunto. Selamat sore. Oke. Yang kita lihat semalam ya saat Prabowo jalan di Harlah PKB dan sebelumnya di istana Prabowo berjalan bersebelahan dengan Puan saat ada Wapres Gibran Rakabuming Raka. Ini wajar nggak sih pemandangan seperti ini? Ya sebenarnya ini agak apa ya, satu apakah Mbak Puan waktu acara Harlah PKB itu adalah sebagai Ketua DPR atau Ketua DPD PDI kan gitu, DPP PDI. Nah ini kan yang konteksnya agak nggak jelas tuh yang malamnya. Kalau yang siangnya kan jelas itu Puan di situ sebagai Ketua DPR kan gitu. Nah yang malam ini memang menarik, apalagi ada Mas Gibran yang kemudian berjalan di belakang gitu, tidak kemudian beriringan dengan Pak Prabowo. Kita bisa baca bahwa Pak Prabowo mungkin sedang berusaha menggeser kekuatan Solo ini, kekuatan Mas Gibran dan bapaknya gitu kan, dengan kemudian bermitra dengan yang sekarang adalah jelas-jelas lawan dari Solo ini, yaitu PDIP, dan Mbak Puan sebagai representasi PDIP sebagai generasi berikutnya dari PDIP itu digandeng oleh Pak Prabowo dan juga sudah dengar sudah lama sebenarnya Pak Prabowo dan Mbak Puan ini punya hubungan baik gitu. Oke, Mas Kunto, tapi kedekatan antara Prabowo, PDIP dan juga Puan, apakah Anda melihat Jokowi Gibran happy dengan pemandangan ini? Ya masalah happy nggak happy kan bisa kita lihat ya, kemarin Mas Gibran juga langsung memberikan statement bahwa dia legowo, dia berjiwa besar gitu kan, bahwa memang ada sesuatu kan kalau dia sampai harus mengeluarkan statement itu. Kalau memang nggak ada apa-apa ngapain bikin statement kan gitu. Jadi menurut saya memang ada kerenggangan, ada kemudian gestur yang tidak disukai oleh Gibran dan Pak Jokowi, terutama dengan kedekatan Puan dan Prabowo ini, dan sangat mungkin juga akan berelasi dengan tadi, walaupun kita masih berhipotesis ya 2029, bahwa sangat mungkin Prabowo juga membaca Gibran mungkin akan memisahkan diri dari koalisinya dengan kemudian kemarin PSI menarik banyak kader-kader yang kuat gitu kan, dan ini kan juga bisa dibaca sebagai ancaman oleh Prabowo dan Gerindra. Oke, kita kembali lagi ke Harlah PKB semalam gitu ya. Ini juga gambarnya masih kita putar. Prabowo ini kan diapit oleh Ketua Umum PKB Mohaimin Iskandar ya, memang yang punya acara ya, tapi diapit satu lagi oleh Puan Maharani. Gibran justru jalan di belakangnya Prabowo. Betul. Ya kalau menurut saya kan memang statusnya Mbak Puan sebagai salah satu ketua DPP partai yang terbesar saat ini di DPR juga jadi penting gitu kan. Kan ini acaranya partai, jadi yang diumumkan biasanya kan ketum-ketum partai kan gitu ya Mbak ya. Jadi menempatkan ketum partai pada partai merah yang mengiringi Presiden Republik Indonesia menurut saya sesuatu yang sangat wajar. Gitu. Tapi kebetulan Wakil Presidennya kan nggak dari partai, nggak punya partai kan gitu. Tapi Anda melihat bagaimana situasi dalam kubu Prabowo melihat kedekatan Prabowo, PDIP dan juga Puan? Ya saya pikir dari dalam Gerindra akan happy-happy aja Mbak dengan kemudian mendapatkan koalisi atau calon koalisi di 2029 yang cukup kuat. Yang kedua walaupun... Jadi persiapan untuk 2029 ya? Anda melihatnya begitu? Iya betul, karena kan kemarin aja awal-awal kan Ketua Umum PAN, Ketua Umum PKB juga udah memberikan dukungannya ke Prabowo untuk 2029 dengan Mbak, gara-gara banyak banyak orang partai yang ke Solo sehingga mereka harus
mengeluarkan statement itu mendukung Jadi Prabowo. kedekatan antara Prabowo dan Puan ini Anda membacanya sebagai persiapan 2029 atau hanya menjaga stabilitas politik? Kalau menjaga stabilitas politik, Mbak, sampai sekarang kan juga stabil-stabil aja ya. Maksudnya PDI juga walaupun di luar kekuasaan, mereka punya komitmen untuk kemudian tetap mendukung pemerintahan. Kritik ada, tapi tidak dalam bentuk yang sangat keras dan opsional gitu. Oke, baik, kita tunggu nanti. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, analis komunikasi politik dari Unpad, Mas Kunto Adiwibowo sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Sehat selalu.